Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Masih di Lombok bareng Bocan. Kalau kemarin Bocan udah nge-review beberapa hotel di daerah Senggigi, sekarang balik lagi ke wilayah Kuta Mandalika. Kita mau mereview satu villa yang lokasinya tuh ada di atas bukit, tapi pemandangannya bagus banget Bobor. Dari atas tuh kita bisa lihat laut, bisa lihat sirkuitnya. Aduh, pokoknya viewnya tuh cakep banget. Dan best partnya adalah ini harga villanya nggak pakai mahal, masih di kisaran 500-600 ribuan. Bahkan kemarin pas Bocan pesen tuh harganya masih murah banget, masih 500 ribu. Nah, ini penasaran nggak namanya apa? Ini adalah Telescope Villa. Dan Bocan kasih lihat sekilas aerial view-nya sebagus ini, sambil kasih tahu dulu ya pesennya lewat mana. Kemarin Bocan tuh pesen Telescope Villa ini lewat aplikasi tiket.com. Selalu pakai tiket.com karena promonya nggak habis-habis dan poinnya worth it banget buat dikumpulin Bobors. Dan untuk Telescope Villa ini harga kamar termurahnya itu ada tipe superior, itu harganya 600 ribuan. Ini pas tanggal 20 April ya, Bocan iseng cek. Kalau pas kemarin Bocan pesen itu harganya masih 500 ribu. Jadi di notes Bobors harganya bisa berubah sewaktu-waktu, tapi menurut Bocan ini masih worth it banget, masih di bawah sejuta tapi view-nya bagus. Nah, ini kamar standarnya punya satu kolam renang pribadi ya, walaupun poolnya agak sedikit kecil sih. Nanti kita bahas deh pokoknya detailnya. Terus ada tipe lainnya, ada kamar superior queen, ini harganya 800 ribu. Nah, Bocan tuh kemarin pesen yang kamar dengan ranjang queen ini Bobors, yang harganya 800 ribuan sama nih. Dia juga ada private pool dan ini kamarnya lebih luas, bedanya jadi cuma di area kamarnya. Yang tadi tuh ada yang 60 meter. Nah, kalau Bocan pesen yang kamar dengan ranjang queen ini, Bobors bisa lihat ukuran kamarnya tuh 70 meter persegi, jadi lebih lebar. Dan untuk ratingnya di tiket.com, Telescope Villa ini juga 4,4, berarti itu reviewnya bagus. Jadi buat Bobors yang teracuni setelah nonton video ini, pengen buru-buru libur ke Lombok, apalagi cuti lebaran kan panjang, buruan pesen penginapannya lewat aplikasi tiket.com karena masih bisa pakai nih kupon spesial Bocan 500k, diskon 10% sampai dengan 500 ribu dengan minimum transaksi 300 ribu. Dan ini kuponnya bisa Bobors pakai buat periode nginep kapan aja. Jadi buruan eksekusi tiketnya di tiket.com. Dan balik lagi buat jalan menuju ke villanya itu kita perlu lewatin satu tanjakan yang cukup panjang Bobors, karena lokasinya kan ada di atas bukit sana tuh. Dan kalau jaraknya sendiri dari Telescope Villa menuju sirkuit Mandalika itu sekitar 9 km, tapi karena jalannya sedikit berlika-liku jadi jarak tempuhnya 24 menit, sekitar setengah jam gitu. Tapi masih oke lah ya, masih deket banget. Dan tadi kan ada satu tanjakan yang cukup panjang, dan PR keduanya itu setelah belok dari jalan utama ini kita perlu lewatin sedikit jalan yang geradak-geruduk gitu Bobors. Ini kayak jalan gang biasa sih, belum dibikin mulus. Dan Bocan agak bingung di sini karena kalau dari petunjuk Google Map-nya tuh harus belok, cuma di depan tuh nggak ada plang sama sekali. Takutnya kan disasarin, takutnya udah belok jalannya kecil gak bisa muter balik, makanya agak ragu kan. Tapi Bocan pastiin tuh jalan dikit ke sana, ternyata itu bener ada bangunan, jadi mungkin itu villanya. Ya udah akhirnya kita belok. Ini jalannya di konblok, cuma kecil gitu Bobors. Dan nggak tahu deh kalau buat dua arah bisa apa enggak. Tapi pas udah sampai depan villanya, sampai area sini, langsung takjub, lihat dong pemandangannya cakep banget, langsung kelihatan lautnya di sana. Nah, ini ada area resepsionisnya di depan sini Bobors. Jadi kayaknya nih jalanan dibikin sama villa, dan bukan villa Teleskop doang, karena di sekitar sini tuh ada villa-villa lainnya. Dan sekarang Bocan mau check in, ini resepsionisnya. Area resepsionisnya minimalis dan ya udah segini doang gitu, jadi kita perlu isi biasalah data segala macem. Dan ini nggak dimintain deposit sih. Terus udah selesai isi email, nomor telepon, kita langsung menuju ke villanya. Nah, ini lokasi villanya tuh di atas tangga sana. Jadi ini udah pasti nggak ramah untuk difabel dan stroller
karena ya lihat aja tangganya kayak gini, nggak ada lift. Dan better sih Bobers bawa tas aja ya, karena kalau koper kasihan abangnya ngangkatnya berat. Dan ini kita nginep di tipe kamar yang namanya tuh Saturnus. Ini kamar Bocan, ada tangga lagi, jadi abis buka pintu tuh ada tangga yang curam lagi. Aduh lumayan ya, tapi pas sampai atas langsung takjub sama pemandangannya. Nah ini dia pemandangannya, cakep banget. Ini vibesnya benar-benar enak Bobers. Bocan betah sih di sini. Dan ini area living roomnya nggak terlalu luas, jadi dia tuh bentuknya memanjang gitu Bobers. Kalau lebar ya lebarnya cuma segini doang nih, dan dia memanjang. Di yang kamar pertama di ujung ini adalah kamar tidur, ada AC-nya, terus jendela depan belakang bisa ditutup pakai ordeng, dan di tengah itu living room. Nah di ujung sana tuh kamar mandinya. Ini di kamar tidur ada televisi, terus ada lemari, sama ada wifi. masih ada wifi, jadi tenang aja, nggak akan bosen. Terus ada safe deposit box juga. Nah ini lemarinya, berasa kayak kos-kosan ya. Ya itu pakaian laundry Bobers biar gampang ngambilnya, taruh di situ. Dan untuk TV-nya ini smart TV, tapi nggak bisa nonton TV, jadi cuma bisa nonton YouTube atau Netflix. Nah ini posisinya tuh bisa diputer gitu, jadi misalnya Bobers mau nonton TV dari kasur atau dari living room bisa tuh diputer-puter TV-nya. Nah ini kayak ada extra bed gitu Bobers living roomnya, jadi itu bukan sofa sih kata Bocan, itu kayak kasur. Lumayan tuh bisa buat nambah orang. Nah ini area bathroomnya. Kamar mandinya cukup oke, cukup luas, terus bersih, disediain amenities juga lengkap, sabun, shampoo, dental kit. Ini walaupun kecil tapi estetik gitu Bobers lampunya. Terus ada water heater juga. Nah ini kotak amenitiesnya nih tuh. Kalau dental kitnya ya standar sih, odol-odol yang biasa kayak gitu. Tapi oke lah ya, masih disediain. Terus ada tisu, ada handuk. Handuknya juga nggak cuma handuk badan, tapi ada handuk tangan, ada hair dryer juga. Untuk fasilitasnya harga kamar 500 ribuan menurut Bocan sih udah lengkap banget. Apalagi ada private pool, walaupun private poolnya sempit, tapi at least pemandangannya bagus banget. Nah kalau yang hijau ini tuh kayaknya atap dari kamar yang di bawah, dan kita nggak boleh injek itu ya. Nah ada dapurnya juga di depan. Asik kan Bobers, beneran worth it. 500 ribu ada dapur, ada kolam berenang. Bobers bisa masak di sini. Kalau Bocan sih paling cuma masak mie doang ya. Nah ini ada teko listrik buat bikin kopi. Terus ada cangkir, disediain air galon juga. Terus di sebelahnya ada wastafel sama ada kompor. Cuma karena di sini tuh anginnya kenceng banget, jadi kalau masak tuh lama banget Bobers. Apinya kena angin gitu, jadi ya nggak matang-matang. Lama deh pokoknya buat masak mie aja tuh lebih cepet ngerebus di teko listrik. Nah tadi di bawah tuh ada peralatan masak, nggak terlalu banyak sih tapi cukup lah. Ada wajan, terus ada disediain sabun cuci piring juga. Ini ada ekstra tambahan piring gelas tuh. Seru ya kalau Bobers buka puasa di sini sambil lihat pemandangan laut atau ngabuburit, kayaknya enak banget sih, damai banget. Dan masih ada satu lagi, jadi di atas kamar itu ada rooftop. Nah ini sebenarnya kamarnya tuh kayak dari kontainer gitu Bobers, tapi dalamnya nyaman dan nggak panas. Itu yang keren sih, karena biasanya glamping tuh yang kalau nggak dibikin dari material bener-bener bagus itu panas kan. Nah kalau ini nggak, masih AC-nya masih tetap kenceng, masih berasa. Dan dari rooftop pemandangannya kayak gini, asik banget gak sih? Oh beneran kalau Bobers ke Lombok harus banget nginep di sini, karena 500 ribu pemandangannya cakep, vibesnya enak, bersih, keren banget. Dan abis room tour, kali ini Bocan mau ngajakin Bobers tour ke Pantai Mawun. Ini jaraknya gak terlalu jauh dari Teleskop Villa, cuma sekitar 30 menit. Dan pemandangan sepanjang jalannya tuh Masya Allah bagus banget. Sumpah Lombok tuh dari ujung ke ujung keren semua. Kita lewatin bukit-bukit gini, terus di ujung tuh laut Bobers. Jalannya juga mulus, jadi Bobers gak perlu khawatir. Cuma jalannya sedikit berlika-liku dan penerangannya gak banyak. Jadi kalau malam tuh agak PR Bobers. Jadi mendingan kalau kemari jangan pulang kemalaman. Nah ini ada sapi. Di Lombok tuh banyak banget sapinya.
mungkin itu alasan kenapa sate Rembiga tuh murah ya, cuma 20.000, karena sapinya banyak. Beda sama di Jawa kan, sapinya nggak sebanyak di sini maksudnya. Nah ini kita udah deket ke Pantai Mawon nih, kita belok ke sini. Bocan tuh kemarin kan pas bulan puasa, jadi banyak warung tuh yang tutup Bobers. Jadi kita udah bekel snack gitulah. Jadi sebelum ke Pantai Mawon, Bocan sempat beli jajanan buat buka puasa di pantai ini. Nah ini karena pas bulan puasa kali ya, jadi sepi banget, siapa yang mau buka puasa di pantai. Akhirnya nggak ada yang jaga tuh, nggak dipintain retribusi juga. Dan kalau akses ke pantainya belum kelihatannya, Bocan nggak tahu ini Bocan salah jalan atau gimana, tapi kelihatan kayak nggak bener-bener niat dibikin buat tempat wisata gitu. Aksesnya kayak masih jelek banget, nggak dimulusin. Terus juga nggak ada retribusi, mungkin belum diolah apa gimana. Tapi pantainya no debat, cakep banget. Aduh, di sini tuh cuma numpang ngedrone sama buka puasa pakai teh botol doang. Nah ini aerial view-nya, masya Allah bagus banget ya. Jadi pantainya tuh berada di cekungan gitu, kiri kanannya bukit. Tapi ini ombaknya kencang. Jadi kan di sekitar teleskop itu ada 2 pantai, bukan di sekitar sih, tapi ada deket 2 pantai gitu. Dan yang satu tuh Selong Belanak. Kalau yang Selong Belanak tuh juga nggak kalah cakep dari Pantai Mawon ini. Cuma kalau yang Selong Belanak ombaknya nggak terlalu kencang. Kalau di sini ombaknya kencang Bobers tuh. Anak Bocan nggak berani ke sana, cuma di pinggirnya doang. Tapi lautnya biru, masya Allah ini cakep banget. Cuma kayak kurang terawat sih Bobers, di pinggirnya tuh ya gimana ya, nggak dikelola dengan baik gitu. Nggak ada akses buat cuci tangan, buat bilas setelah main pasir. Terus juga nggak ada warung. Kalau yang di Selong Belanak itu lebih bagus, lebih kelihatan bersih. Kalau di sini nggak tahu kenapa, apa karena lagi bulan puasa jadi nggak ada yang jaga apa gimana, kelihatan ya sedikit terbengkalai. Padahal pantainya cakep banget. Tadi udah sempet minum di sana, akhirnya balik lagi ke teleskop. Dan ini tuh hari kedua, jadi Bocan nginep di teleskop itu 2 malam. Dan hari kedua Bocan ya udah nggak ke pantai, cuma istirahat di sini. Tuh sunset dari villanya juga ternyata cakep banget, ya Allah. Kelihatan gunungnya bagus banget ya Bobers. Ini dari rooftopnya nih. Kalau dari bawah itu nggak kelihatan sunset karena ketutupan. Sunsetnya tuh ketutupan tembok yang sebelah kanan sana. Dan ini suasana malam harinya tetap nyaman banget, nggak bosen juga Bobers. Kalau bosen tinggal keluar teras lihat pemandangan. Kalau udah bosen di teras mau nonton Netflix, mau YouTubean, tinggal masuk ke kamar. Tuh nyaman banget beneran. Ini recommended, dan buat harga segitu recommended banget. Dan ini jajanan buka puasa, ada gorengan juga, tapi nggak ada sambal kacang. Aduh, kangen banget sama gorengan sambal kacang Bobers. Di sini cuma gorengan sama cabai rawit doang. Di Lombok kayaknya ngider-ngider nggak ada yang jualan gorengan sama sambal kacang deh. Atau Bobers yang orang Lombok ada yang tahu khas buka puasanya Lombok tuh apa? Dan ini malam harinya kita bisa lihat Milky Way. Aduh, sumpah Bobers, ini berkesan banget nginep di sini. Harganya juga nggak pakai mahal. Rasanya Bocan tuh pengen stay lama di sini. Betah banget pokoknya. Dan selamat pagi. Aduh, kalau malam kita lihat Milky Way, pagi-pagi disambut sama laut, langit, dan perbukitan hijau. Aduh, perfect banget. Pokoknya ini recommended. Biasanya hotel pemandangan bagus harganya mahal. Nah ini hotel dengan pemandangan mahal tapi harganya nggak pakai mahal. Dan karena ini villanya tuh nggak punya restoran Bobers, jadi kalau misalnya Bobers tuh nginep di sini pas bukan bulan puasa, Bobers nggak perlu bingung buat cari sarapan, karena di sebelah teleskop villa itu ada satu cafe yang cakep juga, namanya Siwa Cliff. Itu pemandangannya sama kayak gini dan makanannya enak, harganya ya harga standar cafe sih, jadi Bobers bisa melipir ke situ buat sarapan. Kalau misalnya mau ojol, di sini nggak ada ojol, tapi Bobers paling minta tolong sama staffnya buat pesenin makan dari restoran lain sih. Jadi ya minta dibeliin, nanti Bobers paling bisa kasih tip atau gimana. Tapi ya itu pilihan makannya, kalau nggak di Siwa atau nggak Bobers turun ke Kuta. Dan sekian review teleskop villa dari Bocan. Semoga bisa nambah referensi liburan buat Bobers nanti kalau mau jalan-jalan ke Lombok, mau event MotoGP atau WSBK atau mau healing whatever. Yang penting
Pantengin channel Bocan karena masih banyak review hotel-hotel menarik lainnya. Terima kasih sudah nonton. Dadah!